semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di video kali ini aku mau bahas tentang blue chip. Soalnya kemarin ada yang nanya, terus ngobrol-ngobrol panjang lebar. Aku udah punya materi kontennya, so sekalian aja aku buat video YouTube-nya, oke? Nah, di ngomong-ngomong tentang blue chip ini, aku mau bahas tentang 4 hal lah ya, 4 tema tentang blue chip ini. Yang pertama tentang definisi blue chip, terus kedua ciri-cirinya, dan ketiga itu tentang keuntungan, dan tentunya yang terakhir kita bahas tentang kerugiannya beli blue chip. Iya, karena beli blue chip juga ada kerugiannya. Oke, jadi kita bakal tahu ekspektasinya gimana. So, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai dari yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya blue chip? Blue chip itu sebenarnya bukan definisi resmi dari Bursa Efek Indonesia ya, perlu dicatat. Tapi itu kayak kata-kata yang populer di antara kita para investor ini gitu. Jadi blue chip itu mereference kepada saham yang dianggap investor ya. Dianggap investor sebagai saham yang bagus. So, saham yang bagus itu gimana? Kita langsung aja ke topik nomor 2, yaitu ciri-cirinya blue chip. Sebenarnya ada banyak orang yang bisa mendefinisikan blue chip itu apa, dan kayak nggak ada aturan real, kayak aturan bakunya sebenarnya blue chip itu gimana. Tapi boleh aku bilang ada 3 hal yang jadi parameter apakah sebuah perusahaan itu masuk ke kategori blue chip atau enggak. Yang pertama itu adalah kapitalisasi pasar yang besar. Buat mungkin yang belum familiar, kapitalisasi pasar itu apa? Intinya kapitalisasi pasar itu adalah size atau ukuran si saham ini terhadap keseluruhan bursa. Coba kita pakai analogi sederhana gitu ya. Misalnya kita anggap IHSG itu kayak cake yang bulat itu kan, cake ulang tahun, kue ulang tahun. Nah, setiap perusahaan yang ada di publik itu kayak bagian dari cake-nya gitu, dari kuenya itu, jadi dipotong-potong. Nah, kalau blue chip itu potongannya itu besar, itu yang namanya kapitalisasi pasarnya itu besar. Kapitalisasi pasar sendiri itu diambil dari harga per rupiahnya itu, per lembarnya itu berapa harga sahamnya dikalikan dengan jumlah saham beredar yang ada di market. Ya, kalau kamu kepo sih gampangnya tinggal googling aja gitu lah ya. Misalnya 10 saham berkapitalisasi terbesar di IHSG, udah gitu aja. Pasti itu nanti banyak banget datanya, karena memang ngitungnya gampang, tapi orang tuh pasti malas ngitung sendiri, termasuk saya. Jadi kalau mau tahu kapitalisasi pasar masing-masing perusahaan, ya udah tinggal googling aja, gampang. Ciri kedua dari blue chip itu adalah laporan keuangannya bagus. Nah, bagus di sini itu tentu saja relatif ya. Tapi paling gampang itu misalnya laporan keuangan bagus tuh misal ROE-nya bagus, alias return of equity. Maksudnya ROE itu adalah cara perusahaan, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit gitu. Biasanya kalau 2 digit itu bagus di atas 10%. Terus misalnya laporan keuangan bagus itu terlihat dari hutangnya yang terkontrol gitu. Hutang bank terutama ya, yang ada bunganya, yang bayar bunga. Itu makin besar hutangnya, biasanya orang makin deg-deger, karena kayak perusahaan kebanyakan hutang tuh biasanya orang takut kalau bangkrut nanti gimana. Itu adalah hal-hal dasar yang biasanya dilihat investor, dan balik lagi bakal beda-beda setiap orang lihatnya gimana. Tapi biasanya sih kalau laporan keuangan, kalau banyak ijonya gampangnya gitu, orang tuh biasanya suka gitu kan. Tapi balik lagi, kalau mau tahu detailnya kamu harus belajar lebih dalam tentang laporan keuangan. Hal ketiga yang jadi ciri-ciri blue chip itu adalah likuiditas yang bagus. Nah, sekarang kita bahas dulu kan likuiditas ini sendiri artinya apa. Nah, likuiditas sendiri itu artinya seberapa sering saham itu ditransaksikan di market. Jadi intinya saham itu harus ngeksis di market, dalam artian ada yang beli, ada yang jual setiap hari. Dan seperti yang kita tahu, bursa itu udah punya LQ45 kan, indeks LQ45. Kalau yang belum familiar, tonton aku ada video lama yang bahas tentang LQ45. Jadi bisa dibilang blue chip itu pasti biasanya masuk LQ45 gitu, karena likuiditasnya pasti bagus. Kenapa likuiditas itu penting? Karena memastikan barang kita tuh ngeksis gitu di market. Jadi kalau kita beli, ada yang jual. Kalau kita mau jual, ada yang beli. Bayangin kalau misalnya saham itu kita bisa beli nggak bisa jual, itu bakal repot. Jadi itu yang namanya pentingnya likuiditas. Dan likuiditas yang tinggi itu bikin kita investor gampangnya kalau mau jual tuh cepet jadi duit cash lagi gitu loh, karena selalu ada karena saham yang eksis diminati investor, maka kita bisa jual, pasti ada yang mau beli di market itu. Perlu dicatat satu hal ya, jadi tidak semua LQ45 itu masuk kategori blue chip.
Tapi blue chip biasanya itu masuk LQ45, oke? Jadi itu perlu dijadikan kayak tolak ukur lah untuk awal-awal newbie itu, supaya tahu, make sure bahwa tidak tertipu gitu ya, dalam tanda kutip, bahwa semua LQ45 itu blue chip. Oke, bagian ketiga dari video ini, dan ini adalah bagian mungkin yang paling kamu tunggu, iya nggak? Kita bakal bahas tentang keuntungan beli blue chip, karena familiar banget nggak sih dulu waktu saya baru belajar saham tuh pasti udah belinya blue chip aja, soalnya aman. Itu udah kayak mantra yang yang digembar-gemborkan di luar sana. Tapi pertanyaannya, apakah itu betul? Aku rasa sih ada dua hal yang mau aku singgung tentang keuntungan beli blue chip. Oke, jadi yang pertama itu, enaknya beli blue chip itu harganya itu nggak goyang-geol gitu ya. Jadi harganya itu, pergerakan sahamnya itu stabil. Kenapa stabil? Mungkin ada yang nanya gitu. Kenapa sih Mbak, kalau blue chip tuh kok nggak kayak gorengan naiknya sehari bisa 10% gitu kan, atau bisa double digit 25% whatever. Coba pernah dengar blue chip ada yang arah gitu? Itu biasanya nggak ada, oke? Kecuali momen-momen menggila gitu ya, yang kayak mungkin ada krisis atau ada momen-momen tertentu yang benar-benar besar menggoncangkan dunia persilatan gitu, baru yang namanya blue chip tuh mungkin bisa arah. Saya terus terang secara pribadi tidak ingat di yang fresh ini, kejadian fresh ini ada blue chip arah, saya belum pernah dengar gitu. But anyway, gitu lah, blue chip itu harganya stabil karena balik ke tadi fakta bahwa kapitalisasi pasar blue chip itu kan besar. Jadi karena kapitalisasi pasarnya besar, kuehnya gede gitu kan ya, potongan kuehnya gitu, maka pergerakan harganya itu mengikuti pergerakan IISG. Konsekuensinya adalah tahu sendiri kan, gerakan IISG kayak begitu, 1% sehari gerak aja kita tuh udah deg-degan gitu kan. Seringnya yang kayak 0,25%, 0,5% gitu kan, naik turun. Nah, kira-kira blue chip itu pergerakannya juga kayak begitu, ngikutin IISG karena kapitalisasi pasarnya besar. Kalau kamu tanya aku setuju apa enggak bahwa newbie itu baiknya beli blue chip, terus terang aku sangat setuju. Tapi kalau kebanyakan orang mungkin ya alasannya dia beli blue chip aja karena itu nanti gampang untung. Mungkin alasannya lebih ke ke masalah cuan gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya bukan masalah cuannya, tapi karena pergerakan blue chip itu stabil, tidak fluktuatif gitu ya pada hariannya, itu sangat memudahkan newbie untuk belajar analisa. Jadi boleh dibilang, terutama kalau kamu belajar analisa teknikal ya, itu paling gampang mulai dari analisa blue chip. Karena gerakan sahamnya tuh nggak kemana-mana gitu loh. Jadi kita tuh nggak, kalau orang Jawa bilang tuh nggak sasah gitu, nggak deg-degan. Karena kita buka dalam 1 minggu juga paling dia naik 1-2%, itu enak lah, tidak mengganggu psikologis gitu ya. Untuk kita misalnya belajar analisa, belajar beli, terus mempraktikkan bagaimana caranya membuat trading plan. Ini ada videonya kalau kamu mau belajar caranya bikin trading plan, oke? Tapi intinya blue chip itu enak banget buat study case belajar para newbie. Nah, kalau kita tadi udah bahas keuntungannya, di bagian keempat ini kita bakal bahas kerugiannya beli blue chip. Karena iya, menurut aku pribadi ada ruginya beli blue chip, yaitu potensi keuntungan yang so-so. Maksudnya adalah jangan ngarepin untung yang fantastis kalau kamu belinya blue chip. Jangan ngarepin ketemu itu tadi kan, blue chip arah gitu, itu 7 tahun saya di stock market kayaknya saya nggak pernah ingat ada blue chip arah gitu kan. Itu kayak begitu. Terus jadi konsekuensinya dari untungnya yang so-so itu, pergerakannya yang lelet itu, kamu nggak bisa expect misalnya bahkan 1 tahun 2 digit, naik 2 digit aja blue chip itu ngos-ngosan. Coba deh kapan BCA naik 10% misalnya gitu. Coba aja dilihat di historinya. Itu sangat jarang terjadi gitu kan. Tapi jadi blue chip tuh baiknya buat disimpan, dan itu tadi buat belajar analisa itu paling enak. Nanti kalau kamu udah punya lebih jam terbang gitu ya, biasanya sih rada males beli blue chip karena rada-rada boring gitu deh, karena kan blue chip nggak kemana-mana ya harganya. Tapi balik lagi, itu bagus banget blue chip itu buat belajar dan buat jangka panjang. Sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih 2 tips praktikal tentang blue chip ini sebagai pegangan kamu gitu ya. Yang pertama itu adalah beli blue chip itu tidak jaminan untung ya. Tolong mindsetnya disesuaikan gitu ya, karena aku tahu di luar sana banyak yang bilang udah blue chip aja pasti untung. Itu nggak ada yang pasti di pasar modal ya, itu yang pertama. Terus kedua, blue chip itu seperti yang aku bilang harganya juga nggak kemana-mana. Sangat mungkin juga portofolio kita juga nggak kemana-mana karena harga saham blue chipnya nggak kemana-mana. Oke, jadi tidak ada jaminan bahwa kalau belinya blue chip maka langsung untung, pasti untung. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah tolong
Jangan mikir yang kayak aku belajar sahamnya nggak usah ngotot-ngotot kan, aku belinya blue chip itu kan aman gitu ya, jadi aku nggak terlalu bisa analisa juga nggak apa-apa. Baiknya jangan kayak gitu, karena aku tahu dari pengalaman banyak nasabah ngobrol-ngobrol gitu ya, banyak yang mindsetnya kayak gitu, mikirnya Mbak, aku nggak usah ilmu yang aneh-aneh deh, nggak usah belajar ngotot-ngotot deh, aku belinya blue chip kok, itu kan aman ya, nggak kemana-mana, ditungguin juga nanti naik gitu. eh Generalisasi yang kayak begitu gitu ya, terlalu disimplifikasi, terlalu disimpelkan, itu sangat berbahaya kalau menurut saya. Jadi tetap saya tidak menyarankan. Tetap gimana pun kalau mau investasi di saham, mau serius dapet cuan konsisten, itu ya beneran gitu harus belajar. Jadi terlepas nanti belinya blue chip gorengan, mau apa gaya tradingnya, mau yang cepet mau yang lambat nih, kalau yang mau tahu apa beda-bedanya gaya trading, aku udah bikin juga videonya. Terlepas dari apapun yang kita pilih gitu ya, gaya dan sahamnya dan segala macam, tetap kamu harus belajar analisa yang cius gitu ya, yang serius, supaya nanti hasil investasinya juga serius. Oke? Gimana? Kamu masih punya pertanyaan tentang blue chip? Komen di bawah. Mungkin ada hal yang kelewat belum aku bahas. Oke. Terus jangan lupa sharing video ini ke teman-teman kamu gitu ya, kalau ada yang butuh info yang aku share di video ini. Terus like, subscribe, dan komen. Thank you semuanya. Soalnya like, subscribe, dan komen kamu tuh bantu channel aku buat berkembang. Oke? I'll see you in the next video. Ciao.